Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianto Setiawan, NPM 2018 435000680. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah kita buat, yaitu aplikasi sekolah untuk pembayaran. Di sini saya menggunakan database yaitu XAMPP. Sebelumnya sudah saya nyalakan database-nya. Selanjutnya kita langsung mulai aja aplikasinya, jalankan. Dan ini adalah menu loginnya, tampilan awal atau menu login tampil ketika Anda menjalankan programnya. Daftar ini adalah menu daftar, username, password, nama lengkap. Ini akan nanti ditampilkan di menu utama. Anda daftar sebagai petugas atau siswa. Tugas atau siswa ini akan tertera juga di menu utama tadi. Menu utama untuk username, password, dan nama lengkap sudah saya buat sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk aja untuk ke menu utamanya. Saya login menggunakan petugas. Baik, nah ini dia nama petugasnya, Sutejo. Sini sebagai petugas. Ini adalah tampilan awal atau menu utama. Ini menu utama dari aplikasi yang kelompok saya buat. Dan sini ada data, yaitu data siswa, data petugas, data pembayaran SPP, data pembayaran ujian, data pembayaran pengembangan, data pembayaran buku. Dan untuk pembayarannya di sini, yaitu pembayaran SPP, pembayaran ujian, pembayaran pengembangan, dan pembayaran buku. Dan untuk pembayaran ini, jadi kita input di sini, di form pembayaran ini akan tampil di form data pembayaran ini, data pembayaran ini. Jadi apa yang kita input di dalam pembayaran SPP, ujian, pengembangan, dan buku akan tampil di data pembayaran SPP, data pembayaran ujian, data pembayaran pengembangan, dan data pembayaran buku. Untuk data siswa ini beginilah tampilannya yang kelompok saya buat, yaitu di sini ada tabel data siswa yang diinput di sebelah sini akan tampil di sini. Contohnya NSN kita masukkan 11, misal ini hanya misal ya, ASD kelas 7A, alamat lokasi, pilih jenis kelamin laki-laki, nomor HP kita ngasal aja, simpan, data berhasil disimpan. Kita refresh dulu. Oke, udah ya, ini data yang baru kita simpan tadi. Untuk edit kita klik untuk edit. Wah, ternyata kelasnya dia mau ubah jadi kelas B, 7B. Kita klik tombol edit data berhasil. Oke, jadi 7B. Untuk dihapus, kita pilih dulu mana yang kita mau hapus, klik tombol hapus data berhasil. Oke. Untuk cetak ini fungsinya adalah yang ada di tabel ini. Jadi isi tabel ini akan dicetak, bisa berbentuk PDF dan lain-lain. Kita coba aja ya, cetak. Akan tampil seperti ini tampilannya. Ini saya nama, kelas, alamat, jenis kelamin. Ini bisa kita kesampingkan juga, ada nomor telepon. Untuk simpan di sini kita ke data, kita simpan di data D, kita namakan data siswa. Kita bisa PDF, RTF, OTD, doc atau dokumen di Word, HTML juga bisa, multisheet. Kita bentuk PDF aja ya contohnya. Kita save, itu tersimpan di data D kita. Selebihnya untuk cari, sini kita mencari berdasarkan nama ya. Misal kita cari nama saya ada hanya satu, Andrianto. Kalau ada yang Andrianto juga, mungkin di sini di bawahnya ada, karena Andriantonya satu jadi satu yang tertera. Kita kembali, kita ke data petugas.
Data petugas kurang lebih sama, semua fungsinya sama seperti yang ada di di data siswa. Di sini hasil dari inputan yang kita input di sini. Untuk tombol edit kita klik sekali, kita edit, misalnya pindah ke Bekasi, kita edit, data edit berhasil diedit, pindah ke Bekasi. Oh nih kamu nih Jakarta sendiri, kita pindahin aja sekalian ke Bekasi, edit deh, kan ke Bekasi. Untuk cetak juga sama fungsinya, untuk hapus juga sama, kembali refresh, cari juga sama berdasarkan nama, Maulidina. Nah, sekarang kita kembali, kita ke data pembayaran PP. Nah, seperti yang saya bilang, ini itu adalah cuma sebuah data, menampilkan sebuah data. Tombol yang ada di sini tombol cetak. Untuk mencetak ini yang dilaporkan ke untuk sebuah laporan. Kita laporan ke kepala sekolah atau ke wakil kepala sekolah. Jadi di sini hanya data nih. Untuk pembayaran dan melakukan pembayaran itu ada di sini. Jadi apa yang kita masukkan di sini akan tampil di sini. Contohnya kita masuk pembayaran SPP, kita melakukan pembayaran SPP. Misal 1345 nama SDF 7A bulan Juli 300.000, bayar dan simpan, pembayaran berhasil. Nah, hanya sebatas itu di sini. Kembali data pembayaran SPP 12345 SDF 7A Juli 300.000. Ini untuk menampilkan saja, tidak ada inputan, tidak ada apa, tidak bisa diedit karena ini fix. Yang bisa edit hanya pemegang, hanya adminnya atau IT-nya lah yang megang database-nya, lewat database itu. Terus saya program seperti ini. Ini juga hanya ini nanti yang bisa dilihat oleh siswa. Hanya data pembayaran ini yang bisa dilihat oleh siswa, yaitu data pembayaran SPP, ujian, pengembangan, dan buku. Lebihnya sih sama semua ini, data form-form pembayaran ini. Jenis ujian 50.000, kelas, masukkan sama, akan tampil di data pembayaran ujian, akan tampil di sini nanti. Ini contoh yang sudah saya inputkan. Sini juga pengembangan sama semua, kurang lebih sama semua kok. Sini ada tanggal ya, tanggalnya paten sesuai dengan kapan kita input, dan ini akan juga udah saya program untuk masuk ikut ke database ya, tanggal ini ya. Kembali ini data pembayarannya, tanggal ya, ada tanggalnya, data pembayaran SPP. Untuk data pembayaran SPP ini tidak saya masukkan tanggal ternyata tidak ya. Pembayaran ujian juga tidak, pembayaran pengembangan ada, hanya data pembayaran pengembangan dan buku saja ya. Saya lupa ternyata untuk masukkan tanggal, masukkan inputan tanggalnya. Di sini padahal semua tertera tanggal ya. Ini tanggal paten, ini nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa saya rubah. Ini sudah bisa saya masukkan agar bukti kapan dia melakukan pembayaran. Ini kalau kita update sekarang tanggal 28 ya. Oh benar, 28 Juni 2021. Ini selalu update ya tanggalnya. Di sini juga ada, saya cantumkan tanggal. Berbeda sini pengen saya edit untuk gambar-gambar, cuma karena waktu saya juga terbatas, jadi ya seadanya aja, sesederhananya saja. Saya kira itu penjelasan dari
aplikasi ini melalui menu petugas. Baik, selanjutnya kita keluar di sini bisa atau di sini juga bisa. Karena menu login lagi. Menu login, kita login sebagai siswa. Password. Sekarang berganti ya menjadi siswa, namanya Andrianto. Tadi kan petugas dan Sutejo. Sekarang jadi siswa dan Andrianto, karena ini yang akses adalah siswa. Dia tidak bisa melakukan pembayaran. Sini saya blok programnya, kita buat sengaja kita blok karena dia karena siswa tidak bisa melakukan yang bisa melakukan pembayaran, yaitu hanya petugas. Data pembayaran hanya bisa melihat data-data ini saja. Untuk siswanya hanya bisa melihat ini saja. Sekian, sepertinya sudah saya jelaskan. Sangat sederhana memang program yang kelompok saya buat. Dan ini juga kami sambil belajar banyak hal baru untuk membuat program seperti ini. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada yang kurang-kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.